Pemirsa, kasus bullying kerap terjadi di lingkungan sekolah. Mengapa hal tersebut sering terjadi? Seperti apa kontrol dari pihak sekolah? Sudah terhubung bersama kami Retno Listiarti, Komisioner KPAI, serta pengamat pendidikan Indra Karismi Diaji. Selamat petang Bu Retno. Pak Indra. Selamat petang. Baik, saya ke Bu Retno terlebih dahulu. Bu Retno, sebenarnya bullying terjadi sejak lama dan bukan hal yang aneh terjadi di sekolah, apalagi senior terhadap juniornya. Sejauh ini apa kesalahan yang masih luput hingga sampai saat ini masih terjadi? Iya, pertama tadi kalau misalnya berujuk pada kasus ini adalah soal pengawasan ya. Jadi ada pengawasan yang dimana guru keluar kemudian terjadi. Nah di banyak tempat sama, pengawasan itu menjadi satu penyebab juga gitu ya. Jadi tidak ada sistem pencegahan di banyak sekolah sebagaimana diperintahkan dalam Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi ketika tidak ada CCTV, kemudian tidak kontrol guru piket atau guru kelas, kemudian juga abai atau lengah gitu ya, maka kemudian kekerasan itu terjadi. Yang kedua, budaya kekerasan itu sendiri. Jadi budaya kekerasan itu sendiri juga ada. Jadi anak-anak pelaku umumnya adalah anak yang juga korban. Artinya dia mengalami kekerasan bisa saja di lingkungan rumahnya. Jadi dalam pengasuhan yang negatif. Kalau salah dipukul, kalau salah dimaki, dicaci, nah dia nggak mungkin berani gitu yang ngelawan orang tuanya atau ngelaporin orang tuanya. Jadi dia akan melakukannya pada temannya sepermainan dan biasanya di sekolah, dan dia akan cari korban yang lebih lemah dari dirinya. Itu biasanya menjadi sasaran. Itu ya kalau berbagai kasus yang kami tangani rata-rata seperti itu, dan banyak sekolah tidak memiliki satgas anti kekerasan atau anti perundungan sebagaimana juga diperintahkan oleh Permendikbud, tidak memiliki SOP bagaimana menangani berbagai bentuk kekerasan baik yang dilakukan oleh pendidik maupun sesama peserta didik. Baik, Pak Indra, kasus semacam ini seringkali berakhir dengan kekeluargaan. Apakah itu sebenarnya yang menjadi alasan kasus ini terus terjadi, tidak ada efek jerah? Yang pertama harus kita sadari yang namanya perundungan itu nggak akan pernah hilang di muka bumi ini. Selama ada perbedaan antara si kuat dan si lemah, si banyak dan si sedikit, yang namanya perundungan akan terjadi. Tapi poinnya kan bukan di situ. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita justru menghadapi perundungan itu. Ya kan? Ini kita bicara tentang mutu pendidikan, Mbak. Mutu pendidikan kita ya harus diakui, Indonesia ini salah satu negara yang mutu pendidikannya sangat buruk. Dan itu kita bisa lihat, ya kan, dari gambar yang muncul ini, dari sekian banyak anak yang ada di kelas itu, tidak ada satupun yang berani tampil sebagai berupaya untuk melindungi temannya, kan begitu. Jadi kita bicara memang ternyata di pendidikan kita tidak didorong ke sana, kan gitu. Nggak ada yang menjadi superhero nih, kan begitu. Di beberapa tempat saya mendampingi sekolah-sekolah ini, saya justru malah dorong dengan cerita-cerita kepahlawanan. Cerita-cerita superhero itu bukan cuma hiburan, tapi juga bentuk untuk bagaimana menempatkan diri kita untuk bisa melindungi yang lemah. Karena tadi yang saya katakan selalu ada perbedaan antara yang kuat dan lemah. Dan kalau menurut saya ini berpangkal pada sistem pendidikan nasional kita yang belum melaksanakan amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya nggak yakin anak-anak yang melakukan perundungan itu sebetulnya paham kenapa mereka melakukan itu, apa dampaknya. Jadi ya istilahnya betul-betul yang dikejar adalah nafsunya, kan, tapi bukan kemampuan berpikirnya. Kalau saya melakukan ini, apa dampaknya, apa akibatnya? Mau nggak saya menjadi orang yang dipukulin, kan begitu?
Baik. Kalau saya nggak mau, jangan jadi memukulin orang dong kan gitu. Itu tingkat kecerdasan menurut saya. Baik, Bu Retno, kalau menurut Anda apa yang salah? Anak-anaknya yang masih dianggap belum dewasa, padahal menurut saya 16 tahun sudah bisa memilah dan memilih ya mana yang baik, mana yang buruk. Iya, memang, mereka anak-anak ketika usianya di bawah 18 tahun. Jadi ketika 16 memang terkategori sebagai, anak, hanya mereka sudah masuk pada level remaja. Jadi betul mereka harusnya sudah pada level tahu mana yang baik, mana yang buruk, apa dampaknya gitu, apa resiko. Itu sebenarnya sudah harus tahu pada usia ini. Nah, ini kan berarti ada kalau kesalahan anak biasa nggak pernah berdiri sendiri, ada faktor lingkungannya dia. Jadi bagaimana orang dewasa di sekitar anak, baik mau di rumah maupun di sekolah, apakah mengajarkan hal tersebut. Seperti tadi, misalnya ketika Pak Indra mengatakan gitu ya, kok anak yang lain diam. Ya mungkin anak yang lain takut, tapi mungkin juga tadi anak yang lain itu tadi nggak punya apa, selain tidak berani, mungkin dia memang tidak memiliki tadi ya kehalusan perasaan atau rasa peduli pada sesama, sehingga pelaku bisa melakukan tindakan sewenang-wenang dengan begitu bebas karena tidak ada sistem kontrol, tidak ada yang lari melapor kepada guru, tidak ada yang berupaya mencegah pegangin atau bilang Bu Retno, jangan seperti itu. Bu Retno, Itu padahal ya saya rasa. pendidikan agama di sekolah-sekolah saat ini sangat kencang sekali, tapi kenapa anak-anak masih belum memiliki kesadaran itu? Ya kalau kesadaran kan anak nyontoh ya. Jadi anak itu 70% perilakunya sebenarnya meniru. Meniru siapa? Meniru lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya penuh kekerasan, suka dipukul seperti tadi, ditendang seperti itu, pada bahaya banget ya menendang kepala. Tadi dia memakaikan helm, berarti dia sebenarnya mengerti kepala itu sangat berbahaya ketika mengalami tendangan, pukulan gitu. Tapi dia tetap melakukan gitu. Nah ini yang menurut kami ada masalah gitu ya pada diri anak ini. Tapi kalau KPAI kan anak korban maupun anak pelaku semuanya punya hak untuk tadi ya mendapat pemulihan secara Baik. psikologi. Jadi memang ini harus ya. Jadi anak pelaku ini kemungkinan juga korban yang suka mengalami kekerasan. Baik. Oleh karena itu tentu dia juga butuh ya rehabilitasi psikologi. Baik, saya ke Pak Indra. Pak Indra, singkat saja kalau menurut Anda apa yang perlu diperbaiki dari pendidikan Indonesia? Dilihat memang sebenarnya dari kurikulum juga ya tidak banyak berubah dari zaman saya bahkan. Iya, isinya nggak banyak berubah, tapi bungkusnya berubah terus kan begitu. Bukunya ganti terus kan gitu. Sekarang jadi kurikulum merdeka kan gitu. Jadi lebih fokus ke proyeknya dibandingkan ke mencerdaskan anaknya. Kan harusnya anak-anak usia seperti mereka ini, seperti yang Bu Retno tadi sampaikan, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilindungi, mana yang tidak, kan begitu. Itu keberhasilan sebuah pendidikan. Jadi sistem pendidikan kita memang gagal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, makanya butuh direvisi. Kita terlalu banyak tadi gimmick-gimmick, program-program yang nggak jelas, ya kan? Bahkan ini tadi, kalau kita lihat, kenapa kelas nggak ada gurunya? Ini Baik. sekarang ada program pelatihan guru yang menuntut guru itu sering keluar kelas. Baik. Itu dilakukan oleh pemerintah loh. Itu yang justru sangat bukan memperbaiki mutu pendidikan kita, justru malah memperburuk. Baik. Itu yang terjadi. Baik. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Bu Retno. Selama sistem pendidikan ini masih tujuannya adalah untuk meraup cuan, maka sistem pendidikan Indonesia tidak akan pernah benar. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Bu Retno telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend.